Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori bahwa kemungkinan informasi dan juga alasan Shanks datang ke Marijoa untuk membicarakan kekhawatirannya terhadap kebangkitan dari bajak laut Rocks. Lalu, saat ini Shanks sangat mewaspadai kebangkitan mereka. Namun ada beberapa kemungkinan yang menyatakan bahwa bajak laut ini akan bangkit kembali di masa depan. Dan Shanks saat ini sudah banyak mengetahui informasi dan juga strategi bahwa kemunculan mereka saat ini akan dimulai. Kemudian, hanya orang tertentu saja yang dapat mengalahkan bajak laut ini. Lalu, siapa sajakah mereka yang mampu untuk melawan dan mengalahkannya? Berikut pembahasannya, jadi mohon jangan skip video ini. Namun perlu diingat, teori yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari sejarah terlebih dahulu. Bajak laut Rocks merupakan bajak laut yang sudah berkuasa sebelum era Raja Bajak Laut Goldie Roger. Berbeda dari bajak laut saat ini, tujuan mereka ingin menguasai seluruh dunia. Sampai-sampai pihak angkatan laut harus bekerja sama dengan bajak laut untuk mengalahkan mereka. Selain itu, bajak laut ini benar-benar dianggap sebagai ancaman terbesar di dunia One Piece. Yang sudah kita ketahui, pemimpin dari bajak laut Rocks ini bernama Rocks di Sebek, orang yang memiliki keturunan di sama seperti Garp dan Roger. Selain itu, Rocks juga memiliki kru yang tak main-main kekuatannya. Mereka seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, Kapten John, Silver Axe, Wangzhe, dan lain-lain. Namun untuk mengalahkan armada bajak laut ini, Garp dan Roger harus bekerja sama dan menyebabkan terjadinya perang di God Valley sekitar 40 tahun yang lalu. Dan akhir dari pertarungan tersebut, Roger dan Garp pun keluar sebagai pemenang. Namun setelah kejadian itu terjadi, kapten mereka Rocks di Sebek pun menghilang bersama dengan pulau God Valley. Dan juga setelah kekalahan yang dialami dari bajak laut Rocks ini, para anggotanya pun membubarkan diri dan mereka membentuk bajak lautnya sendiri, dan diketahui mereka memiliki nama besar di lautan. Bahkan ada yang telah menjadi Yonko. Kejadian ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika itu Roger dan Garp masih sangat muda, dan hal itu terjadi sebelum Raja Bajak Laut Goldie Roger terkena penyakit mematikan yang dia alami pada masa tuanya. Lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, Goldie Roger pun bertemu dengan Kozuki Oden. Hal ini bisa kita lihat di manga One Piece chapter 966. Roger meminta kepada Whitebird untuk meminjam Oden selama 1 tahun. Alasan dia meminjam karena Oden mampu memahami isi dari Rod Poneglyph. Setelah itu, Oden pun bersedia bergabung ke dalam anggota bajak laut Roger, dan petualangan Roger dan Oden mencari Pulau Loctil pun saat itu dimulai. Namun di masa sekarang ini kita sudah melihat Akagami no Shanks bertemu dengan Gorosei, dan juga tujuan utama Shanks sepertinya dia ingin membicarakan seorang bajak laut, dan kemungkinan bajak laut yang dimaksud oleh Shanks adalah kelompok bajak laut Rocks. Saat ini dia mewaspadai kebangkitan dari bajak laut legendaris ini. Sengoku pernah berkata bahwa Rocks di Sebek menghilang setelah dia dikalahkan oleh Roger dan Garp saat insiden God Valley. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Sengoku tidak mengatakan Rocks di Sebek mati ataupun ditangkap. Namun ada kemungkinan bahwa Rocks ini masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Kalaupun nantinya Rocks ini dinyatakan sudah mati atau tewas, kebangkitan dari bajak laut Rocks masih akan berpotensi besar dan terjadi. Karena kita sudah melihat di manga One Piece pada saat ini, Kaido dan Big Mom memutuskan untuk bekerja sama dan membentuk sebuah aliansi. Dengan bergabungnya kedua Yonko ini bisa menjadi awal kebangkitan dari bajak laut Rocks yang legendaris. Namun ada hal yang sangat mengganjal dan saat ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana bisa Shanks mengetahui banyak tentang bajak laut Rocks, apalagi mengetahui seluruh informasi penting dari Rocks di Sebek? Akagami no Shanks saat ini berusia 39 tahun, sedangkan peristiwa God Valley terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Ini berarti saat bajak laut Rocks bubar, Shanks pada saat itu belum lahir. Selain itu, pihak angkatan laut mengatakan bahwa informasi dari Rocks di Sebek ini masih sangat rahasia. Hanya angkatan laut senior yang mengetahui informasi dari hal ini. Contohnya seperti Garp dan Sengoku.
Namun sepertinya Roger lah yang bercerita pada Shanks tentang insiden yang terjadi di God Valley. Roger menceritakan seluruh informasi tentang bajak laut Rocks, baik itu mengenai dari segi kekuatan, kelemahan, dan potensi akan bangkitnya bajak laut ini di masa depan. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Roger menitipkan topi jerami dan topi kaptennya kepada Shanks. Hal ini menandakan bahwa Roger sudah sangat mempercayai Shanks. Selain itu, terlihat Shanks sama menggunakan senjata yang dimiliki Roger dan Rayleigh. Mengetahui bahwa umur dari Roger sudah tak lama lagi akibat sebuah penyakit yang dia derita pada saat itu, mengingatkan bahwa dia belum memiliki pewaris dari kekuatan miliknya ini. Roger pasti ingin mewarisi kekuatan yang dia miliki kepada seseorang, dan orang yang dia pilih itu adalah Shanks sendiri. Roger mengajari Shanks berpedang dan juga teknik haki, dan itulah alasan Shanks mengapa memiliki senjata yang sama seperti Roger dan Rayleigh. Alasannya mungkin karena akan lebih mudah dan efektif mengajarkan teknik berpedang ini dengan senjata yang sama seperti Roger. Informasi tentang kekuatan dan kelemahan dari musuh juga sangat berpengaruh dalam peperangan, dan mungkin itulah alasan mengapa Shanks sangat mampu bersaing dengan para Yonko lainnya. Namun sebelum time skip, ada 4 Yonko yang saat itu sudah terbentuk. Di antaranya adalah Shirohige, Big Mom, Kaido, dan juga Shanks. Yang sudah kita ketahui, ketiga dari Yonko yang kami sebutkan tadi merupakan mantan anggota dari bajak laut Rocks, dan pastinya mereka adalah bajak laut senior. Saat ini Shanks adalah Yonko yang paling muda, dan tentunya ketiga dari Yonko ini pastinya sangat unggul. Namun Shanks mampu bersaing dengan para Yonko lainnya. Saat itu dia pernah berduel dengan Shirohige dan Kaido, lalu di antara keempat Yonko ini hanya Shanks lah yang tak sama sekali mengkonsumsi buah iblis. Dan ini merupakan pertanda besar, dan pastinya informasi juga latihan yang diajarkan oleh Roger sangat berperan dalam pencapaian yang dialami oleh Shanks ini. Lalu sepertinya gaya bertarung dari Shanks sama seperti kaptennya Roger. Dia hanya mengandalkan kekuatan haki dan fokus dengan teknik berpedang yang telah diajarkan oleh Roger. Kemudian, Gorosei yang sudah berumur lebih tua dari Shanks seharusnya sudah mengetahui lebih banyak tentang perkembangan dan juga sejarah yang sudah terjadi di masa lalu. Namun hal ini jauh menjadi terbalik. Shanks yang umurnya jauh lebih muda dari mereka lebih banyak mengetahui informasi, dan dia juga sempat memperingatkan Gorosei akan kebangkitan dari bajak laut Rocks ini. Hal ini menandakan bahwa Shanks sepertinya lebih memahami seluruh kejadian di dunia perbajak lautan. Hal ini meliputi mulai dari sejarah 40 tahun yang lalu tentang bajak laut Rocks, kemudian 20 tahun yang lalu tentang Shiki, dan berbagai kejadian yang sudah terjadi hingga saat ini. Hal ini juga yang menjadikan Shanks sangat disegani oleh pemerintah dunia dan pasukan angkatan laut, karena di zaman ini informasi lebih sangat berharga daripada emas ataupun harta karun. Alasannya karena semakin banyak informasi yang sudah didapat, kemungkinan besar kemenangan mereka dengan sangat mudah akan dicapai. Lalu sepertinya Roger pernah memberitahukan informasi yang sangat penting mengenai misteri dari klan D. Yang sudah kita ketahui, saat ini klan D merupakan musuh utama dari para kaum naga langit atau Tenryubito. Namun, sepertinya klan D saat itu terbagi menjadi dua sisi yang berbeda. Ada yang baik dan juga ada yang jahat. Klan D yang baik saat ini adalah mereka yang ingin menciptakan kedamaian di dunia maupun lautan seperti Monkey D. Gap dan Goldie Roger. Kemudian, klan D yang jahat memiliki ambisi untuk menciptakan kerusuhan dan hasrat mereka untuk menguasai dunia. Contohnya Marshall D. Teach dan juga Rocks di Sebek. Saat perang di God Valley sekitar 40 tahun yang lalu, Gap dan Roger bekerja sama untuk mengalahkan armada bajak laut Rocks di Sebek. Lalu sepertinya pihak dari Sebek sudah mengetahui jika yang bisa mengalahkan dia hanyalah mereka berdua, Roger dan Gap, karena mereka sama dari keturunan klan D. Namun sepertinya Roger sudah memberikan informasi ini kepada Shanks, bahwa yang bisa mengalahkan orang yang dari keturunan D hanya mereka yang sama dari keturunan D juga. Kemudian saat insiden Ace yang pada saat itu berusaha mengejar Teach, Shanks pun sempat memperingatkan kapten mereka Shirohige untuk menghentikan Ace. Pernyataan dari Shanks sebenarnya bukan bermaksud untuk melarangnya bertarung dengan Teach, namun belum pada waktu yang tepat untuk melawannya. Saat itu kemampuan bertarung dari Ace belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Kemudian dia juga belum sepenuhnya menguasai kemampuan haki. Yang sudah kita ketahui saat ini, Ace juga memiliki darah dari keturunan D dan juga dia merupakan anak dari Goldie Roger.
Sepertinya Ace saat itu memang memiliki potensi besar di masa depan, karena Shanks pada saat itu ingin Ace berlatih dulu dan menguasai sepenuhnya kekuatan dari buah iblisnya, lalu dipadukan dengan kemampuan haki yang dimiliki Ace untuk menjadi lebih kuat lagi. Lalu setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, barulah saatnya Ace bersiap untuk bertarung dengan Teach. Kemudian, Shanks sepertinya akan mempertaruhkan seluruh informasi baik dari kekuatan dan kelemahan dari Teach ini, dan kemungkinan Ace untuk memenangkan pertarungan akan jauh lebih besar. Namun, Shiragi pada saat itu menolak mentah-mentah untuk menghentikan pengejaran Ace. Lalu Ace juga sangat yakin dengan dirinya dan membuat ia kalah dari Teach. Ketika akhir dari peperangan di Marineford pada saat itu, Shanks terlihat sedih melihat mayat dari Ace yang tewas akibat Akainu. Namun jika kita melihat Shanks yang pada saat itu sedih melihat Ace tewas karena dia memiliki harapan yang besar kepada Ace, selain kepada Luffy yang saat ini orang satu-satunya yang dia yakin akan menggantikan jejak dari kaptennya Goldie Roger. Ketika perang di Marineford, Shanks dengan lantang menantang Teach untuk bertarung di Marineford. Lalu Teach menolak untuk bertarung dengan Shanks dan kemudian dia mengatakan kepada Shanks bahwa masih dini untuk melawan kalian di sini. Pada saat itu, Shanks tidak termakan nafsunya untuk menyerang Teach. Mungkin dia teringat perkataan dari kaptennya dulu bahwa mereka yang bisa mengalahkan orang yang memiliki darah dari klan D haruslah orang yang sama juga yang memiliki darah dari keturunan klan D. Nah, karena saat ini Ace sudah tewas, maka orang satu-satunya yang diharapkan nantinya akan mengalahkan Teach adalah Luffy. Karena itulah, Shanks terus memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut yang kuat dan hebat. Lalu dia juga menitipkan topi jeraminya kepada Luffy dan berharap kepada Luffy bahwa suatu hari nanti Luffy harus mengembalikan topi jeraminya kepada Shanks ketika dia sudah menjadi bajak laut yang hebat dan kuat. Dan saat ini Luffy yang dia harapkan untuk berhasil mengalahkan Teach di masa depan. Saat ini ada dua kemungkinan masalah dan ancaman yang pada masa ini Shanks sangat mewaspadainya di masa depan. Yang pertama, dia sangat mewaspadai kebangkitan dari bajak laut Rocks. Lalu yang kedua, pergerakan bajak laut Kurohige. Namun jika kemungkinan ada kabar yang mengatakan bahwa Rocks masih hidup, maka orang yang saat ini mampu mengalahkannya hanyalah Monkey D. Garp, dan kemungkinan ini pertarungan terakhir dari Garp mengingat usianya yang sudah tak lagi muda. Kemudian jika kemungkinan Rocks sudah tewas dan orang yang akan membangkitkan kembali bajak laut Rocks ini adalah Kaido dan Big Mom, sepertinya Shanks akan ikut andil dalam pertarungannya untuk mencegah mereka. Alasannya karena Big Mom dan Kaido bukanlah dari keturunan D. Saat ini Shanks sangat berharap besar kepada Luffy, maka kemungkinan orang yang nantinya akan mengalahkan Kurohige adalah Monkey D. Luffy, karena mereka sama-sama dari klan D. Lalu Shanks sepertinya tak akan terlibat dalam pertarungan mereka, karena ini merupakan pertarungan antar klan D. Kemungkinan besar di akhir perang Wano nanti menjadi perang yang akan banyak melibatkan pihak lain dan juga tokoh-tokoh terkenal, termasuk Shanks dan Teach juga sepertinya akan datang menuju Wano. Seperti penjelasan yang Oda pernah sampaikan bahwa di tahun ini dia akan menghadirkan seseorang yang terkenal di perang Wano Kuni. Dengan bergabungnya kedua Yonko ini mungkin akan sangat menjadi perang berat bagi Luffy karena perbedaan jumlah armada yang dimiliki oleh Luffy sangatlah tak seimbang dengan armada yang dimiliki oleh kedua Yonko ini. Jadi ada kemungkinan bahwa Shanks lah yang akan menahan dan melawan salah satu dari Yonko. Dan kemungkinan Shanks akan menahan pergerakan Kurohige. Jadi Luffy dan para aliansinya bisa sangat fokus untuk melawan Kaido dan merebut kembali kekuasaan yang selama ini 20 tahun lalu Kaido kuasai. Namun jika kita berbicara tentang Teach, saat ini dia hanya membutuhkan dan sangat mengincar buah iblis, karena mereka sangat terkenal untuk memburu dan membunuh lawannya hanya untuk mengambil buah iblis. Contohnya saat Kurohige berhasil membunuh anak buah dari Gekko Moria, Absalom. Dia memakan buah iblis Suke-Suke no Mi di mana sang pengguna mampu menghilang dengan benda-benda yang dia gunakan. Lalu buah iblis ini diberikan kepada Shiryu. Kemungkinan nantinya Teach akan memburu salah satu buah iblis yang bertipe Mythical Zoan untuk diberikan kepada salah satu anak buahnya, sehingga kelompok dari Blackbird akan menjadi kelompok yang kuat dengan kekuatan buah iblis terbanyak kedua dari Kaido. Dan kemungkinan jika Kaido berhasil dikalahkan oleh aliansi Luffy, kemudian skenario-nya adalah Teach sudah bersiap untuk membunuh Kaido, karena kita sudah mengetahui ini rencana licik yang akan dilancarkan oleh Teach ini kepada Kaido. Lalu jika benar bahwa Luffy yang nantinya akan berhadapan dengan Teach dan mengalahkan bajak laut ini, maka pertarungan di Wano akan lebih panjang lagi.
Dan hal ini sepertinya mustahil bagi Luffy untuk langsung mengalahkan bajak laut Teach ini, karena energi yang sudah dikeluarkan pada saat ini untuk melawan Kaido dan Big Mom sudah sangat banyak. Dan hal ini sangat sulit bagi Luffy jika dia harus berhadapan lagi dengan orang ini. Kemungkinan bukan sekaranglah waktu yang tepat untuk melawan Teach. Bisa jadi Teach hanya numpang lewat dan hanya ingin mengincar buah iblis saja untuk saat ini. Namun kita tunggu saja pertarungan Luffy dengan bajak laut Blackbird di masa depan. Mungkin nantinya akan lebih epik dan seru. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang teori mengenai kebangkitan bajak laut Rocks dan pergerakan bajak laut Blackbird yang saat ini sangat diawasi oleh Shanks. Namun perlu diingat bahwa teori yang kami sebutkan ini hanyalah berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.